Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai, sebagai harapan orang tua untuk melanjutkan perjuangan melanjutkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalian sekarang sudah cukup dewasa, ya. Sudah menjadi pemuda. Pemuda adalah harapan umat. Bukan hanya harapan ibu seorang, tapi harapan umat. Di pundak kalianlah nanti masyarakat atau bangsa ini nasibnya bagaimana para pemuda sekarang. Jadi sekali lagi Ibu mengharapkan anak-anak Ibu yang sangat Ibu cintai, mudah-mudahan sekarang ini kita selalu berada dalam saat walafiat dan tetap semangat dalam mencari ilmu. Meskipun banyak godaan, apalagi di masa ya seperti sekarang ini kondisinya, tapi kita semua, ibu dan anak-anak harus tetap menjaga semangat dalam masalah ilmu ini, ya. Karena kalau kita tidak, maka nanti orang lain yang dapat ilmu ini. Alhamdulillah min dzalik. Bila anak-anakku semua, mudah-mudahan anak-anak sudah siap menyimak dan bersama-sama kita pelajari materi saat ini, yang sekarang ini, yaitu tentang ariyah dan wadi'ah. Bagi yang siap dengan LKS-nya silakan dibuka. Ariyah dan wadi'ah. Pertama kita ariyah dulu. Wadi'ah nanti. Ariyah atau pinjam meminjam. Apa pengertiannya? Menurut bahasa atau etimologi atau lugotan, ariyah itu adalah artinya itu pinjam meminjam. Sedangkan menurut istilah atau terminologi atau istilahan, pinjam meminjam sesuatu dengan mengambil manfaat tanpa mengurangi atau merusak barangnya. Sekali lagi, menurut istilah ariyah atau pinjam meminjam itu adalah pinjam meminjam sesuatu dengan mengambil manfaat tanpa mengurangi atau merusak barangnya. Kemudian dikembalikan lagi kepada pemiliknya dengan wujud yang utuh sesuai keadaan semula. Apa yang menjadi dasar hukum? Nah, inilah. Karena ariyah itu termasuk muamalah. Ya. Anak-anak sudah paham bahwa dalam muamalah itu saling tolong-menolong adalah menjadi prinsip. Ya. Saling tolong-menolong adalah prinsip dalam muamalah. Yang ayatnya anak-anak insya Allah masih ingat. Ya. Ada dalam surat Al-Ma'idah ayat 2. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ada titik-titik, berarti bukan di awal ya, ini di tengah-tengah. Juga bukan di akhir, tapi di tengah-tengah. Ini titik-titik menunjukkan ada kalimat-kalimat sebelumnya, sedangkan yang akhir ini berarti ada kalimat-kalimat sesudahnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi apabila seorang muslim tidak peduli dan tidak mau saling tolong menolong, tidak mau menolong padahal melihat saudaranya butuh untuk pertolongan,
maka itu termasuk salah satu tanda dari pendusta agama. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Ma'un. Itu pas ayat 7-nya ya, kan awalnya itu apa coba awalnya di situ kan menunjukkan siapa orang yang mendustakan agama. Di ayat terakhir disebutkan ini wayam naunal ma'un. Dan mereka mencegah enggan sumeh al-ma'un memberi pertolongan. Jadi kalau sudah ada dalam dirinya enggan atau tidak mau memberi pertolongan, maka itu termasuk tanda orang yang mendustakan dinul Islam. Lalu Rasulullah juga pernah, ini sebagai bukti bahwa perlu nih, Rasulullah juga pernah melakukan ariyah atau pinjam meminjam. Seperti diterangkan dalam sebuah hadis yang berasal dari Umayyah ya. An Umayyah tabni Sofwan bin Umayyah. Ulangi ya. An Umayyah tabni Sofwan bin Umayyah. An abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu adro'an yauma Hunain. Faqala aghasbun ya Muhammad. Faqala la bal amakun madmunatun. Rawahu Abu Dawud. Ini dari Umayyah bin Sofwan bin Umayyah dari ayahnya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminjam baju besi darinya, yaitu pada peperangan Hunain. Sofwan bertanya, jadi sebelum memberikan baju besi itu, Sofwan bertanya dulu, apakah ini sebagai barang rampasan, ya Muhammad? Maka Rasulullah menjawab, tidak. Ini bukan harta rampasan, tetapi sebagai pinjaman yang dipertanggungjawabkan. Maksudnya yang akan dikembalikan. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian hukum ariyah ya. Nah, berdasarkan hadis yang baru saja kita baca dan ayat Al-Qur'an tadi surat Al-Maidah ayat 2 juga dalam surat Al-Ma'un ayat 7 bisa disimpulkan bahwa ariyah itu hukumnya sunnah atau dianjurkan ya nadb. Dalam usul fikih kan ada an-nadb itu sama dengan sunnah. Itu dianjurkan. Tapi dalam keadaan darurat hukum ariyah bisa saja berubah menjadi wajib. Misalnya ada seorang sakit parah harus dibawa ke rumah sakit tapi tidak ada kendaraan karena sudah malam, cari beca susah. Sedangkan keluarga panik. Kebetulan seseorang yang diminta tolongnya itu ada kendaraan, maka itu menjadi wajib ya. Tadinya itu sunnah atau nadab, dalam keadaan darurat seperti itu menjadi wajib. Dia wajib meminjamkan kendaraannya untuk menolong orang tadi. Tapi sebaliknya, jika dalam hal yang buruk, hukumnya bisa berubah menjadi haram. Misalnya, kita tahu bahwa orang itu sudah berbisik-bisik dengan temannya, dia mendengar, nguping, akan mengadakan pencurian ke sebuah rumah. Dia tidak menyangka bahwa kamu misalnya tahu, dengar, lalu pinjam golok. Nah, kalau kita sudah tahu jangan diberi, karena kalau diberi itu hukumnya menjadi haram. Ingat saja surat Al-Maidah ayat 2 tadi bahwa wala ta'awanu 'alal
ismi wal udwan. Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, Arya itu akan terjadi, kan Arya itu dihancurkan ya. Arya itu akan bisa berjalan, bisa jadi kalau terpenuhi syarat dan rukun ya. Sekarang kita lihat apa saja rukun dan apa juga yang menjadi syarat Arya. Rukunnya itu ada pemberi pinjaman, ada yang meminjam, ada barang, kemudian ada pernyataan atau ijab kabul. Kemudian kita lihat nih pemberi pinjaman. Pertama yang memberi pinjaman itu ada syaratnya. Tidak asal memberi pinjamannya, ada syaratnya yaitu dia harus berbuat kebaikan. Berarti yang dipinjamkan itu ada mengandung kebaikan. Dia berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Jadi jangan terpengaruh oleh yang lain. Yang B, barang yang dipinjamkan itu bukan milik orang lain. Ya. Jadi ingat, yang memberi pinjaman pertama harus ikhlas, ada memberi kebaikan, dan juga yakin yang dipinjamkan itu milik sendiri, bukan milik orang lain. Yang kedua, peminjam. Yang meminjamnya itu ada syaratnya. Pertama, dia berhak menerima kebaikan. Jadi maksudnya manfaat dari barang itu apa? Kemudian yang kedua atau B, syaratnya itu dia mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Yang ketiga, harus ada barang. Jadi ada yang meminjamkan, ada yang peminjam, lalu ada barang yang dipinjamkan. Nah, barang yang dipinjamkan itu syaratnya harus terdapat manfaat, jadi harus ada manfaatnya. Misalnya, coba contohnya ya, yang ada manfaatnya. Pinjam spidol, ada manfaat seperti menulis. Pinjam ballpoint, pulpen, ada manfaatnya. Pinjam sepeda, ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, barang itu tidak habis setelah diambil manfaatnya. Ini barang yang sudah dipinjam, sudah digunakan manfaatnya, masih ada, masih utuh. Nah itu, barangnya harus begitu. Dia tidak habis setelah diambil manfaatnya. Yang keempat, harus ada akad. Akad itu adalah ijab kabul. Itu bisa dilakukan secara lisan ataupun tertulis. Ataupun kalau terpaksa dengan isyarat, bisa ya. Nah, sesudah terpenuhi keempat syarat dan rukun itu, kemudian kepada peminjam harus ingat dia mempunyai kewajiban, harus apa itu. Nah, kewajiban peminjam itu adalah satu, harus mengembalikan barang yang dipinjamnya kepada pemiliknya. Ini harus dikembalikan, bukan pinjam lalu lupa mengembalikan. Sekecil apapun ya barang yang dipinjamnya. Misalnya penitih, pinjam penitih. Meskipun dilihat barangnya itu ya kecil, paling-paling berapa yang nggak sampai 1000 kali harganya. Tapi kalau memang niatnya pinjam harus dikembalikan. Itu sebagai bukti tanggung jawab. Apalagi yang lebih besar dari itu. Kadang-kadang orang suka lupa pinjam buku, lupa mengembalikan. Tapi ditanya lupa nyimpan. Sudah itu, udah ketemu, sudah lecek. Nah itu yang harus menjadi perhatian bagi kita ya. Mudah-mudahan jangan sampai begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, al-ariyatu mu'addatun wa za'imu gharimun. Ini rawahu Abu Dawud.
Al-ariyatu, pinjaman itu mu'adatun, harus dikembalikan. Wazaimu, dan yang meminjam itu gharimun, seperti orang yang berhutang. Maksudnya harus membayar. Jadi meminjam harus membayar dan harus mengembalikan. Itu riwayat Abu Dawud. Yang kedua, harus mengganti apabila rusak atau hilang. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika meminjam baju besi dari Sofwan tadi. Beliau sudah beriktikad dengan sabdanya, la bal ariyatun madmunatun, tidak, bukan rampasan, tapi pinjaman yang dipertanggungjawabkan. Maksudnya dipertanggungjawabkan itu akan dikembalikan masih utuh, bagus seperti waktu dipinjam. Yang ketiga, harus merawat barang yang dipinjam itu dengan baik, jangan sampai rusak. Rasulullah SAW mengingatkan kita dengan sabdanya, alal yadi ma akhadat hatta ayu adiyah, rawahu Ahmad. Alal yadi, kewajiban peminjam, ma akhadat, terhadap yang ia pinjam. Berarti harus merawat, ya. Hatta ayu adiyahu, sehingga apa yang dipinjamnya itu dikembalikan. Kewajiban peminjam merawat apa yang dipinjamnya sehingga ia mengembalikan kembali barang itu. Ini riwayat Ahmad. Itulah peraturan atau bimbingan dari Allah dan Rasul-Nya dalam masalah muamalah. Dan muamalah itu meskipun kita sudah biasa sehari-hari mengerjakan, tapi kadang-kadang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan kalau kita tidak tahu ilmunya dan tidak mau melaksanakan ilmunya. Betapa banyak dalam pergaulan sehari-hari ada yang bermusuhan, ada yang saling mencari kesalahan. Mungkin diantaranya dari hal pinjam-meminjam ini bisa saja, atau hal yang lainnya. Maka kita harus tetap menjaga. Itulah anak-anak ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita udah selesai, tapi ini ada sedikit tugas. Tidak banyak, sedikit. Nah, setelah kalian mengikuti uraian tentang area itu, coba simak sekali lagi, baca ya hingga paham. Kalau tidak paham, boleh nanya ke ibu. Via PA boleh. Lalu, sebagai pemanasan ya, sebagai pemanasan. Kan sebentar lagi kalian akan melaksanakan PAS, akan melaksanakan penilaian akhir semester. Nah, sebagai pemanasan, cobalah kerjakan soal yang ada di halaman 41 sedikit. Semuanya pilihan ganda. Menulisnya tidak capek, cuma diberi ciri saja. Mudah kan? Nggak capek? Ada di halaman 41, ada 20 soal. Dan halaman 50 ada 10 soal. Tidak usah difoto, kalau difoto itu banyak ya halaman, satu halaman. Cukup ditulis saja di WA. Jadi anaknya nulis di WA, misalnya tulis jawaban halaman 41, nomor 1 A, nomor 2 D, dan selanjutnya. Sudah selesai, lalu tulis jawaban halaman 50, nomor 1 C, nomor 2 apa, terus gitu ya. Selamat, tetap semangat. Don't give up. Jangan putus asa. Jangan apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.